Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Banyongnya mau berbagi pengalaman ya selama kerja di negeri Formosa. Mungkin bagi teman-teman yang mau atau mungkin berkeinginan berangkat ke sana untuk merubah masa depan, membantu perekonomian keluarga, itu nggak apa-apa asal kita memang niat ya. Tapi di sini Banyongnya mau kasih tahu bahwa kita kalau udah niat kerja ke sana itu harus diniatin. Jadi jangan bermimpi di sana itu bakalan enak, bakalan kayak gini gini gini. Teman saya aja kerja di sana enak, dia bisa begini, dia bisa begitu, bisa jalan-jalan. Nggak semua majikan itu sama ya teman-teman. Nggak semua majikan itu sama, nggak semua nasib kita sebagai perantau ke sana itu sama. Jadi buat teman-teman yang pingin kerja ke sana, ke luar negeri, mau ke Hong Kong, Taiwan, Singapura atau kemanapun, itu diniatinya tulus mau bekerja. Jadi ketika di sana ditempatinya di mana dan jobnya apa, itu nggak kaget. Adaptasinya pun harus berani ya, harus sabar. Namanya di negeri orang sama di negeri sendiri kan itu beda gitu. Jadi di sini Mbak Nyong mau kasih tahu pengalaman sendiri, sharing ya sama teman-teman yang mungkin ada keinginan ke sana atau mungkin yang emang pingin ngerubah nasib. Karena kan kalau di sana udah pasti ya gajinya besar, sesuai lah sebenarnya sama porsi kerja kita itu sesuai. Gajinya besar ya sesuai lah sama kerja kita gimana. Jadi Mbak Nyongnya mau kasih tahu kalau mau ke sana itu ya pertama harus diniatin dulu ya. Ini Mbak Nyong mau sharing kisah waktu ke sana dulu itu tahun 2013. Ya 2013 itu belum ke Taiwan, itu masih di PT dan harus ada tahap-tahapan seperti ya kita belajar bahasa, kita belajar masak, belajar bersih-bersih. Karena kalau ke sana itu kita benar-benar diajarinya itu semuanya ya, dan diajarinya itu bertahap terus dengan tata cara yang benar. Jadi nggak asal saya kan udah pernah umpamanya nih ya kerja jadi IRT di Jakarta selama sekian tahun gitu, kecil lah segini-gini mah gampang lah, yang penting kan bisa kerja. Enggak begitu teman-teman. Kalau ke sana itu ya kita benar-benar diliatin cara kerjanya. Jadi kenapa kita harus ke PT dulu ya, itu kita di training kerjanya itu gimana, bisa apa enggaknya. Karena nggak bisa asal-asalan ya, kayak kita ngepel aja itu ada tata caranya. Itu ngepel ya, kalau kita kan ngepel di rumah asal lah gitu ya, yang penting udah bersih ya udah gitu. Kalau di sana ya nggak bisa kayak gitu, terkecuali kalau udah lama kerja di sana, udah adaptasi sama majikan, mungkin kita udah bisa nyesuaiin. Tapi kalau masih anak baru kan masih diliatin gelagatnya, cara kita kerjanya bener apa enggaknya. Apalagi kalau orang-orang sana itu nggak suka sekali sama yang namanya kotor, debu ya. Jadi ada debu dikit di meja pasti mereka lihat ini udah bersih apa belum, pasti tangannya selalu kayak gini, tadi itu di cermin, di meja, di pintu, ngeliatin hasil kerja dari ini IRT-nya. Terus kayak bersih-bersih WC aja itu juga nggak bisa asal ya, itu bener-bener semuanya itu diatur sedemikian rupa. Juga bahasanya yang paling utama sebenarnya bahasa juga. Jadi kalau mau ke sana itu harus bisa bahasanya. Kalau nggak bisa bahasanya nanti ya susah kayak saya. Nah ini saya mau cerita, ini termasuk kendala saya pas ke Taiwan. Kendalanya adalah pertama itu kendalanya bahasa. Karena pas di PT itu saya diajarinya bahasa Mandarin. Saya nggak diajarin bahasa Tai. Emang itu kan di Taiwan dua bahasa ya, bahasa Mandarin sama bahasa Tai. Jadi kayak Mandarin itu bahasa nasionalnya, Tai itu bahasa daerahnya. Sedangkan saya kan diajarinnya Mandarinnya aja. Pas sampai sana ternyata jompo yang saya rawat ini nggak bisa ngomong Mandarin sama sekali, nggak ngerti, dia nggak ngerti bahasa Mandarin. Jadi kan nyampe sana teng ting tong, saya bingung dong, nggak bisa komunikasi. Udah saya orang Indonesia, bahasa Mandarin juga masih belajar, belum fasih bener, belum lancar bener. Malah nenek yang saya rawat ini nggak bisa bahasa Mandarin, kan bingung ya.
Nah, ini bagi teman-teman nanti yang mungkin mau kerja di Taiwan ya, pas di PT mau lah ya belajar 2 bahasa gitu. Paling enggak ya sedikit-dikit bisa bahasa Tain lah, jangan full bahasa Mandarin yang dipelajarin. Karena takutnya pas ke sana kan nanti nggak sesuai sama yang di pikiran kita. Terus kalau di Taiwan itu jobnya emang jaga jompo, jobnya ya, yang ditulis di kertas itu jaga jompo. Tapi nggak cuma jaga jompo, kalau jomponya itu maksudnya bukan sehat sehat aja, masih bisa jalan gitu ya, itu kita harus ya segala macam dikerjakan, bersih-bersih rumah, terus bersih-bersih toilet, terus bersih-bersih pekarangan rumah, pokoknya intinya kita ngebersihin semua, masak juga termasuk. Jadi nggak cuma kita fokus jagain jompo aja nih enak kerjanya. Teman aku juga dia cuma jaga jompo, nggak semuanya begitu teman-teman. Jadi ya kalau ada yang jobnya cuma jaga jompo aja, itu kemungkinan besar jomponya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, udah nggak bisa, ya dia mungkin lumpuh atau memang dia koma. Ada juga kan TKI yang didatengin ke sana cuman jagain orang koma. Jadi kita itu difokusin buat ngasih dia makanan, ngasih dia minuman, ngasih dia vitamin, ganti popoknya, ganti bajunya, ngelap badannya. Ada yang begitu. Jadi dia nggak suruh kerja di rumah juga, malah difokusinnya jaga neneknya di rumah sakit. Biasanya dia ngehabisin waktunya cuma di rumah sakit, rumah sakit. Jadi pekerjaan rumah dihandle sama majikan, ada yang begitu. Tapi kalau neneknya masih sehat kayak yang saya ini, nenek yang saya rawat kan masih sehat, jadi ya saya ngerjain semuanya, ngerjain rumah juga, beres-beres, bersih-bersih, ada masak kayak gitu. Terus ada berkebun, karena saya kan ditaruhnya ini di kampung ya, bener-bener kampung, belakang rumah sawah, terus jauh dari jalan raya. Emang ya jalan raya emang deket ya, cuman ke jalan utamanya itu jauh, ke pasar aja jauh, ke supermarket jauh, kemana-mana jauh. Saya mau ngisi kuota aja, kuota internet itu saya harus ngontel sepeda itu teman-teman. Ngontel sepeda mending ya kalau 10 menit nyampe gitu, itu jauh banget, ada kali 20 menitan baru nyampe, itu jauh kemana-mana. Bener-bener saya ditaruhnya tuh di pelosok gitu. Jadi buat teman-teman jangan berpikir nanti saya ditaruhnya di Taipei di kotanya, atau di Taichung di kotanya, di Kaohsiung di kotanya, itu enggak lah, enggak begitu. Enggak semuanya nasibnya sama. Kita mau request aku maunya di apartemen aja yang di kotanya, ya kan kalau mintanya yang kayak gitu ya siap-siap aja lama nunggunya di PT, karena kayak gitu kan berebut. Siapa yang mau nerima apa adanya ya nanti cepet dapat majikannya, mau taruh di mana, kayak di kampung, kayak di gunung, kayak deket laut. Yang penting kita biasanya kan kalau udah di PT lama kan jenuh, yang penting udah dapat kerjaan, majikan baik, ya udah gitu. Dan kita positive thinking aja ya, maksudnya ya udah ikhlas aja ditaruh di mana-mana, intinya yang penting majikan baik, gaji on time, nenek nggak bawel, kayak gitu aja, kerjaan bisa kita handle kayak gitu aja. Nah kalau saya ini kan emang agak nggak suka banget kalau umpamanya ditaruhnya di kampung gitu, hati ini nggak mau ya. Ternyata bener nyampe ke sana, saya nih nyampe ke Taiwan, saya ditaruhnya di kampung, itu namanya di Tainan. Di Tainan itu kan distrik atau kabupatennya ya. Nah saya ini masih ke kabupaten ini, masih ke sana lagi, masih ke pelosok lagi gitu, jadi jauh kemana-mana. Udah nyampe sana, saya bukan jagain satu jompo aja, ternyata si nenek yang saya jagain ini punya anak, dan anaknya ini autis, udah umur 50 tahun anaknya. Yang nenek emaknya ini udah 85 tahunan. Jadi saya jagain 2 jompo. Bersyukurnya sih dua-duanya masih sehat ya, masih bisa jalan walaupun udah tua-tua. Kalau si nenek malah udah, dia jalannya pakai tongkat, nggak pakai tongkat. Kalau anaknya memang jalannya masih biasa, tapi ya itulah, selain udah tua juga anaknya kan punya kekurangan ya, jadi agak-agak ya kadang-kadang makan hati juga. Ekstra sabar kalau jaga jompo. Jadi kalau saya udah selesai masak, udah selesai ngajakin mereka makan, terus mereka udah minum obat,
udah santai, ya udah ke belakang rumah mereka duduk, saya ngutik-ngutik tanaman di belakang, nanemin sayur. Mending kalau sayurnya 1-2, sayurnya banyak saya tanemin. Mending kalau saya cuma nanam-nanam aja ya, saya tuh nyangkul loh teman-teman, bener-bener saya cangkulin itu tanahnya, saya gali-gali ya, yang buat bikin itu loh, nanemin sayur saya gunduk-gundukin kayak gitu, saya siramin dulu, pokoknya prosesnya lama banget. Saya di rumah aja nggak pernah nyangkul ya, nyampe sana saya nyangkul, bener-bener tenaganya itu harus ekstra ya. Ntar kalau udah selesai ngurusin kebun ini ya, kebun sayuran, saya duduk bentar ngobrol-ngobrol sama nenek gitu, nanti ngajakin mereka tidur. Kalau udah tidur, kalau saya udah capek ya saya tidur, kalau enggak ya paling saya ya mainan HP lah biasa ya. Kalau nonton TV enggak, karena nggak dibolehin, nggak tahu lah orang sana terlalu hemat atau apa, bahkan pakai air listrik, gas aja juga dibatesin. Ya udah, nenek udah bangun terus duduk kan di belakang rumah, ya saya kembali aktivitas nyabutin rumput. Teman-teman, itu panas-panas ya nyabutin rumput. Sebenarnya saya nggak mau banget panas-panas nyabutin rumput, tapi nenek saya ini agak bawel ya, kalau saya duduk aja diomong, kamu tuh nggak ada kerjaan, duduk aja, udah mending sana nyabutin rumput kayak gitu. Udah, saya pas udah gitu ya, saya pas mau masak aja, karena saking dibatasinya pakai gas, apalagi kalau lagi masak-masak besar, umpamanya anak cucunya pada datang, kan nenek saya ini tinggalnya nggak bareng sama anak-anak mereka ya. Kalau di Taiwan kenapa jobnya jaga jompo, karena memang orang-orang Taiwan itu rata-rata kebanyakan nggak mau tinggal sama orang tuanya. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau ngerawat orang tuanya, atau karena nggak mau terbebani, nggak tahu juga ya. Tapi mereka memang nggak tinggal sama orang tua, jadi begitu menikah ya udah punya rumah sendiri, pisah. Makanya kenapa mereka itu nyewa perawat gitu ya buat jagain orang tua mereka. Mereka nggak mau naruh di panti jompo lah, kalau ditaruh panti jompo kan mahal ya biayanya, masih murahan ngambil TKI buat ngurusin orang tua mereka, bisa sekalian masak lagi, bisa sekalian ngurusin rumah, nggak ngurus jompo aja. Kalau di panti asuhan kan udah ngurus orang tuanya doang, biayanya mahal yang mereka keluarin. Jadi mendingan ngambil TKI. Makanya TKI itu sangat dibutuhin di Taiwan kayak gitu. Nah itu saya mau masak aja kan karena dibatasin gasnya, karena masak-masak besar saya disuruh pakainya ini tungku, tahu kan teman-teman tungku. Di rumah aja saya nggak pakai tungku ya, di sana saya harus pakai tungku. Mending tungkunya sekali nyala ya, pakai kayu langsung kita kasih korek nyala. Nah ini harus ditiup-tiup dulu loh, ditiup-tiup itu pakai tiupan yang panjang, ditiupin biar apinya mau nyala gede. Itu selalunya kayak gitu. Makanya setiap masak besar gitu, aduh badan saya udah capek banget, keringetnya udah kemana-mana, baju basah kuyup kayak orang mandi. Itu perjalanan saya kayak gitu. Nah ketambahan lagi gini, saya kan pas datang ke sana kendala bahasa kan ya teman-teman. Nah, saya kan nggak ngerti sama sekali itu bahasa Mandarin aja baru 1-2. Karena saya nggak ngerti ya udah, nenek kalau ngomong sama saya itu kayak ngomong sama orang gagu pakai bahasa isyarat, minta ambilin kuali, minta ambilin sendok, garpu, nasi, itu pakai bahasa isyarat, tolong ambilin nasi, aku mau makan. Kayak gini kan tahu mau makan, tapi ya tiap hari diomongin kan lama-lama tahu sekitar 5 bulan ya 6 bulanan lah udah mulai paham bener gitu. Tapi belum yang paham banget gitu, udah mulai ngerti nenek ngomong apa pakai bahasa Tai. Akhirnya karena kebiasaan pakai bahasa Tai, bahasa Mandarinnya lupa. Orang bahasa Mandarin baru dipelajarin ya, nyampe sana ngomongnya bahasa Tai, udah lupa. Banyak yang lupanya bahasa Mandarinnya itu. Terus lagi ini teman-teman, saya kan jenuh ya, namanya kerja setiap hari nggak ada liburnya. Saya nggak ada liburnya sama sekali loh teman-teman. Jadi selama saya kerja 2 tahun di Taiwan itu, saya cuman dikasih libur 1 kali.
cuman dikasih libur 1 kali. Kenapa? Karena nenek saya itu nggak mau ditinggalin sama saya, dia nggak mau, dia bener-bener nggak mau. Mungkin dia mikirnya orang udah digaji, ya udah sih harus ngikutin apa kata majikan, mungkin kayak gitu ya. Tapi kan yang namanya pembantu juga butuh refreshing ya, butuh temen juga. Kerja-kerja terus kan ya capek ya, stres pikirannya ya, jenuh ya. Udah saya ditaruhnya di kampung, nggak pernah kemana-mana, sama sekali nggak pernah kemana-mana. Ke pasar aja saya nggak pernah, cuman ke pasar kalau nggak salah 2 kali itu selama 2 tahun, itu pun pas anaknya pulang diajak jalan-jalan ke pasar. Sisanya saya tiap hari di rumah sama nenek. Bayangin kayak gimana jenuhnya. Tapi demi bantu ekonomi keluarga dengan gaji yang waktu itu saya terima 6 juta, ya saya bela-belain, saya sabar-sabarin. Karena pas kalau udah terima gaji kan beban hilang ya, ceria datang. Tapi ya tetap aja lah ya, balik nanti uangnya udah dikirim, kita kembali jenuh lagi. Nenek saya itu memang susah banget ya diajak buat jalan-jalan aja gitu. Saya kan pengennya tiap pagi ayo naik jalan-jalan gitu, nyari udara, ketemu sama teman-teman nenek gitu. Dia nggak mau. Maksud saya ngajakin kayak gitu kan, kalau ke taman saya kan bisa ketemu sama teman-teman gitu, sesama TKI, bisa ngobrol ya. Terus juga kita bisa tuker pengalaman. Kayak saya yang belajar bahasanya belum pinter kan, jadi bisa nambah wawasan ya, nambah bahasa lagi. Maksudnya nggak cuma 1-2 perkataan yang saya bisa nambah kosakata lagi. Tapi sama nenek enggak, tetap enggak. Saya bilang ke majikan juga, majikan udah bujukin nenek-neneknya yang keras kepala banget. Kalau majikan saya alhamdulillah baik. Nenek kan punya anak 4, semuanya 3, maaf, punya 3 anak dan semuanya baik-baik, itu ngertiin banget. Cucu-cucunya juga, jadi mereka datang itu selalunya bawa baju, bawa makanan. Setiap musim apa saya pasti dikasih baju, musim dingin dibeliin jaket, dibeliin sweater gitu. Musim panas juga dibeliin baju-baju yang nggak tebel-tebel lah ya, namanya di sana. Kalau musim panas itu kan panasnya nggak kayak di Indonesia, panasnya bener-bener panas menyengat. Kalau di Indonesia kan mending ya, masih ada lembab-lembabnya. Kalau di sana itu nggak sama sekali, panasnya bener-bener yang menyengat aja, menyengat panas kayak gitu. Jadi kalau di sana panas kipas angin nggak berasa apa-apalah. Dan karena saya ini nggak ada liburnya sama sekali ya, saya minta dikasih libur sebulan sekali juga nggak apa-apa gitu. Saya pinginnya tetap sama nenek saya, nggak dibolehin. Ya udah akhirnya saya milih untuk pulang aja. Saya ya bayangin lah teman-teman ya, pasti suntuk banget lah ya, kita kerja-kerja terus nggak ada liburnya. Ini saya bilang ke agent lah, saya pulang aja. Agent kasih pilihan sih, saya nggak dibolehin pulang, ganti majikan aja katanya gitu kan. Kalau ganti majikan saya pikir lagi kayak gini kacau pikirannya saya, takutnya nanti nggak bener lah kerjanya. Ini jadi makin kesana malah niatan saya makin down ya, udah makin turun kayak gitu. Ya udahlah, saya mintanya pulang aja. Akhirnya ya alhamdulillahnya sama majikan tanya dibujuk, suruh 3 tahun, suruh disabarin 3 tahun lagi sayang katanya. Terus nenek juga bujukin, nenek udah cocok sama saya, sama kerja saya. Soalnya ya gimana ya, saya orangnya kan nurut manut aja gitu. Tapi saya minta libur nggak dikasih. Saya sendiri sempat marah sama nenek. Ya saya mau 3 tahun tapi kasih saya libur ya nek gitu. Ya saya kan capek kalau kerja terus nggak ada liburnya. Saya kan juga butuh ketemu temen, butuh temen, ngobrol sama temen gitu kan. Nenek cuma ngasihnya ya udah dikasih libur sebulan sekali aja ya gitu. Nah, sebulan sekali itu, waktu itu saya belum langsung ya saya bulan besok pulang gitu, enggak, masih saya coba lagi. Ya udah gitu kan, saya masih coba lagi tuh, masih bertahan lagi. Ya bener dikasih libur emang, tapi ya liburnya nggak kemana-mana. Saya emang libur, nggak kerja, emang bener libur. Tapi nggak yang saya sama teman saya itu main ketemu teman-teman yang lain gitu ya, jalan-jalan ke sana ke sini, enggak. Malah majikan saya datang ke situ, saya diajakin jalan-jalan sama majikan saya. Jadi kita sekeluarga jalan-jalan. Jadi saya jalan-jalan liburan sama mereka gitu, ke puncak ya, ke gunung gitu. Nyampe sana lagi pas ini kan ke rumah mertua majikan saya. Nyampe ke sana lagi musim jeruk. Saya pikir saya ke sana cuma emang beneran mau libur nyantai, lihat sana sini pemandangan sana sini. Ternyata enggak. Di
Di sana saya tetap aja suruh mungutin limo yang pada jatuh. Katanya daripada kamu bengong cuman ngeliat sana sini aja nih, bantuin cucu nenek nih ngambilin limau, ditaruhin di ember, ditaruhnya di gudang belakang. Sama aja, mending kalau mungutin limonya itu 1-2 orang banyak, tambah lagi majikan saya lagi ngambilin limonya dari pohonnya itu. Ya udahlah, berarti saya diajakin ke situ itu cuman jalan-jalan. Setelah sampai saya tetap suruh bantuin mereka, nggak ada libur kan, berarti artinya itu selalu kayak gitu. Bulan berikutnya saya emang libur, nggak kerja, nggak masak, nggak apa, makannya di luar di restoran, nggak bener-bener nggak ngapain, nggak nyabut rumput, nggak ngurusin sayuran. Tapi lagi-lagi saya liburnya sama majikan ke tempat temennya majikan. Di sana kumpul-kumpul, ada acara makan-makan. Begitulah. Saya liburnya selalunya sama mereka. Saya nggak dikasih kesempatan libur sama teman-teman, nggak pernah. Cuman sekali tok itu selama 2 tahun itu. Ya udah, saya akhirnya ngomong lagi kan ke agensi, karena saya kesana dulu kan belum berumah tangga ya, masih lajang, masih single. Jadi pikirannya belum matang banget. Mungkin kalau yang kesana udah rumah tanggaan kayak gitu enak liburannya, nggak usah kemana-mana, nggak usah ketemu teman-teman, jadi uangnya kumpul, makan pun dibayarin sama majikan ya. Namanya saya masih jiwanya jiwa muda ya, masih lajang, masih single ya kan, senang kumpul-kumpul ketemu temen kayak gitu kan. Ya saya bete lah kalau liburnya terus-terusan sama majikan. Jadi buat temen-temenku semuanya yang cicak, yang kepingin kesana merubah nasib, ya saya kasih tahu contohnya begitu. Emang sih nggak semuanya sama, nggak semuanya majikan sama, nggak semua perlakuannya sama, nggak semua keadaannya sama kayak saya. Ada mereka yang benar-benar majikannya baik banget, dianterin buat ketemu teman-temannya liburan, ada yang begitu. Terus ada yang malah ditaruhnya di restoran, di toko, jadi nggak capek ngerjain pekerjaan rumah, majikan yang handle yang di rumah, ada yang begitu, lain-lain. Jadi kita ya gimana nasib kita aja, kita nggak bisa pilih, hanya Allah yang bisa ngatur semuanya. Tapi kebanyakan kalau anak-anak yang baru pertama kali ke Taiwan, pasti setahu saya ditaruhnya di kampung, karena untuk belajar pengalaman dulu. Nanti kalau udah pernah ke sana, mau ke sana lagi, mereka biasanya boleh request mau ditaruhnya di kota mana, majikannya yang mau kayak gimana, mau ditaruhnya di kompleks atau apartemen atau perumahan biasa. Biasanya bisa request kalau yang udah pernah ke sana. Terus gajinya juga beda. Kalau yang udah pernah ke sana itu kan udah punya pengalaman ya, gajinya lebih besar lagi. Beda sama yang anak baru. Kalau saya kan termasuknya anak baru. Dulu pas saya kesana kan 6 juta. Kalau sekarang nggak tahu ya. Sekarang katanya kan udah ada perubahan. Yang anak-anak baru katanya 8. Kalau yang udah lama katanya 10. Emang sih ya gede ya. Tapi ya sesuai lah sama kerja kita kayak gimana. Ya kayak gitu aja ya teman-temanku. Ceritanya. Jadi bagi kalian yang berniat kesana merubah nasib, boleh-boleh aja. Tapi harus bener-bener diniatin matang-matang, dipikirkan matang-matang. Karena di PT-nya aja itu udah menyiksa banget menurut saya, karena kita harus belajar, isinya belajar terus, dan kita nggak bisa nentuin kapan kita terbangnya. Kalau saya kan dulu 3 bulan udah terbang ke Taiwan ya, udah diterbangin alhamdulillah. Ada yang teman saya nyampe 6 bulan, setengah tahun lebih baru bisa terbang. Ada mereka yang susah dapat majikan, ada yang baru terbang 1 minggu dibalikin, ada yang begitu. Jadi masing-masing. Jadi ya kita lillahi ta'ala aja. Insya Allah kalau kita lillahi ta'ala semuanya berjalan mulus. Ya gitu aja ya teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.